gitu. Saya coba masuk lagi ke sini. Oke, sudah. Nah, sekarang kita masuk ke fungsi dari string ya. Kemarin sudah saya jelaskan sedikit fungsi dari string itu apa ya. Yang pada dasarnya string itu perkembangan dari karakter, dimana kalau di bahasa C-nya itu dia berbentuk dalam karakter-karakter, sehingga string ini sebetulnya fungsi yang sudah diidealkan, di mana tujuannya untuk pengolahan kata gitu. Nah, di sini ada pengertiannya, tapi belum saya sampaikan di spot gitu. Di sini adalah manipulasi string atau sering diujikan pada programming gitu. Pasti jelas, nilai string ini kita tidak hanya bekerja pada nilai karakter, tidak hanya bekerja pada integer, tidak juga bekerja pada float gitu atau double. Tapi string ini sekarang udah banyak digunakan gitu. Salah satu contohnya untuk pengolahan kata. Banyak sekali data mining atau para programmer yang berkaitan tentang kata, kalimat, dan seterusnya ya, itu bekerja dengan data string. Nah, kita di sini masih menggunakan C++. Alhamdulillah di C++ dia sudah kompatibel sekali dengan komputer dan laptop manapun, sehingga sudah banyak library yang ada di dalamnya, jadi tinggal dipanggil saja. Tapi ada bahasa pemrograman lain seperti Python ya, tapi Python itu pada dasarnya adalah bahasa C juga gitu, bahasa C++ juga, sehingga nanti tinggal diikutin untuk library yang lebih lengkap lagi untuk mengolah kata gitu. Nah, kemudian string ini tadi yang tadi saya ceritakan bahwa sebetulnya ini adalah evolusi ya, evolusi dari C ya, di mana dikembangkan di C++ sehingga hadirlah sebuah tipe data string gitu. Itu kira-kira untuk prolog yang string ini. Nah, kemudian ya, kemarin yang sudah saya jelaskan sebetulnya kalau kalian melihat string itu kan terdiri dari beberapa bit kalau di memori ya. Di sini saya coba masuk ke Pine dulu. Dari beberapa karakter sebetulnya, sehingga dibentuk dalam string. Kalau misalnya karakter ya, di dalam bahasa C++ itu, sebut saja X, di sini variabelnya, pasti dicirikan biasanya menggunakan tanda kutip gitu. Misalnya A, isinya atau value-nya. Nah, kalau misalnya string ya, ini sudah jelas misalnya saya punya sebuah variabel Y, itu akan ditandai dengan apa? Dengan kutip 2. Di sini saya bisa menginputkan 2 karakter, misalnya A, B, gitu, titik koma. Nah, ini jadi pembeda gitu, antara string dan karakter. Kalau misalnya karakter kita ingin menuliskan AB, dia harus satu-satu, berarti kayak gini. A, B, gitu. Atau dia bentuk tulisan nih nantinya. Ani misalnya, berarti menulisnya kalau di karakter mah A, N, I gitu. Untuk penulisnya di karakter. Ini akan terlalu memakan waktu bagi seorang programmer ketika dia ingin menuliskan kalimat yang panjang gitu. 140 karakter juga sudah menghabiskan berapa menit gitu untuk menyelesaikannya. Makanya hadir string. String ini sehingga kita bisa gampang menulisnya. Nah, kalau karakter ya, karakter di sini ya, kemarin yang di video tersebut saya jelaskan kan ada begini ya, ada sebuah memori yang tersimpan di dalam misalnya tulisan Ani, A, N, I, ada 3 misalnya. Di situ berarti indeksnya 0, 1, 2 gitu. Seperti itu cara kerja di komputernya. Pun sama di string. Kalau kita punya tulisan Ani kan tinggal tulis begini. A, N, I. Sama dibacanya, ada 3 karakter juga. Indeksnya mulai dari 0, 0, 1, 2. Fundamentalnya seperti itu. Jadi bisa saya simpulkan bahwa si string ini sebetulnya kumpulan himpunan karakter
karakter apapun ya. Karakter apapun. Saya sedikit diskusi dengan kalian. Kalau saya bilang begini, A, N, I, di sini ada namanya misalnya Ani F. Titik koma. Pertanyaan saya, ada berapa karakter di dalamnya? 5, Pak. 5, oke. 0, 1, 2, 3. 4. 5 berarti. Betul sekali, 5. Kenapa? Karena spasi di sini diartikan sebuah karakter. Gitu, baik di string maupun di tipe data karakter. Jadi, ya, kalau misalnya, saya pengen menghapus nih dalam artian kita masih belajar dasar ya, bobodohan deh. Saya pengen ingin menghapus i, misalnya si y sama dengan menghapus itu dalam artian misalnya gini, indeks ke berapa nih? Indeks ke i misalnya, berarti indeks kedua. Kita hapus pakai spasi. Ini salah, gitu. Tapi menghapus yang benar ya, berarti y misalnya indeks kedua, gitu ya. Cukup aja kutip kalau di string mah tidak usah pakai spasi gitu kira-kira. Nah, ini untuk yang string ya. Mudah-mudahan dapat dipahami. Nah, sekarang kita masuk ke fungsi-fungsinya. Di sini ada banyak banget di sini. Ada size, ada length, ada clear, ada empty, ada pushback, seterusnya. Mudah-mudahan keburu nih. Kalaupun tidak keburu ya, karena akan panjang sekali di video saya sebelumnya juga beserta pembelajaran terdahulu di tahun lalu itu menghabiskan waktu 1 jam gitu. Tapi mudah-mudahan di sini bisa saya persingkat. Nanti kan saya kasih 2 video di mana teman-teman harus lihat, dipelajari kemudian dicoba. Nah, kita coba masuk ke fungsi yang pertama ya. Nah, fungsi yang pertama itu ada size. Ada nggak di sini ya? Ini string out. Oke, str length ya. Str length size dulu. Saya masuk ke coding. Nah, di sini ya terdapat codingnya sudah saya bikin, di mana nantinya kalau kita menulis sebuah string itu agar maksimal menggunakan library-nya, include IOStream ini sudah jelas karena kita harus default-nya seperti ini, makanya harus kita tulis ini ya. Harus kita masukkan IOStream-nya agar bisa di running, agar bisa menggunakan bahasa C-nya dan seterusnya. Nah, kemudian yang selanjutnya ini tambahan saja ketika saya menggunakan bahasa string biar saya bisa menggunakan library-library lainnya ya. Library itu adalah kumpulan coding ya. Kumpulan coding yang ada di bahasa C, di mana di sini yang sudah tertanam di kode blok kalau saya mah. Kalau kalian menggunakan Sublime ya berarti di Sublime. Kalau kalian menggunakan Visual Code ya berarti di Visual Code, tergantung tools yang digunakan. Itu kemudian ini using name std default juga ini biar tidak muncul banyak sekali name std-nya sehingga saya enak untuk menulisnya. Nah, default itu sebetulnya kan kayak gini nih bahasa C itu. Nah, apapun codingnya kita harus menulis ada di main. Saya sedikit menyinggung di sini ya. Nanti kalian akan pelajari ada di pemrograman lanjut. Nah, main ini adalah sebuah fungsi atau prosedur. Sebut saja gitu, kenal saja gitu. Nanti untuk dalamnya ada di pemrograman lanjut semester 2. Apa itu fungsi dan prosedur? Ya. Oke. Karena kenapa akan saya jelaskan? Akan saya kaitkan dengan library-nya. Saya punya 2 variabel contoh di sini ya. Yang pertama, str1. Saya kasih nama variabel itu str1. Nah, kemudian str1 ini berisi teknik komputer UPC biru. Di mana di sini kurang lebih itu ada 26 karakter ya, plus spasinya. Terus ini ya, ini saya komentarkan dulu misalnya. Saya komentarkan dulu. Kemudian ini saya komentarkan dulu. Ini juga ini saya panggil ya, sorry. Ini saya panggil menjadi
str1 si variabelnya dot untuk mengetahui berapa panjang di sini menggunakan length. Buka kurung, tutup kurung. Tuh sudah ada rekomendasinya. Kita akan ketahuan berapa jumlah panjangnya. Kemudian saya coba running di sini. Panjang karakter string yang pertama itu ada 26 tadi saya bilang. Nah, di sini length ya. Apa itu length, Pak? Nah, length ini tadi yang saya bilang, sebuah fungsi yang sudah ada di kamusnya atau library-nya yang tinggal kita panggil dalam pembelajaran string pada bahasa C++ ini. Kemudian kalau length itu apakah isinya coding? Iya, betul. Coding. Semuanya sudah coding. Pasti coding. Gitu. Coding itu berarti algoritma yang ada di dalamnya. Ya. Jadi tinggal kita panggil str variabel pertama ya. Kemudian dot length. Boleh nggak kita rubah length-nya, Pak? Menjadi misalnya length hanya ada 2. Nggak bisa. Karena kenapa? Di library-nya sudah ditentukan length ini sudah ada variabel fungsi yang bernama length, length gitu ya. Nah, kemudian cara lain untuk memanggil bisa saja saya bentuk kayak gini. Di str2-nya atau di variabel kedua saya punya nama aku anak sehat. Kemudian kalau str2 ini sudah jelas munculnya sesuai dengan kalimat yang ada di dalam variabel str2. Kemudian cara lain adalah bisa saya tampung dulu ke dalam sebuah variabel untuk yang kasus str1 gitu. Variabel str1. Saya punya sebuah variabel A sama dengan str1 gunakan size. Ini pun bisa untuk menghitung sebuah jumlah karakter. Kita lihat hasilnya. Nah, panjang karakter pertama yang kita gunakan size itu jumlahnya 26, jumlah karakter kedua kita gunakan length, bisa langsung panggil atau ditampung dalam sebuah variabel pun bisa, itu jumlahnya 14. Tampung sebuah variabel kayak gini caranya. Gitu. Nah, sedikit saya masuk ke fungsi ya. Analoginya begini, gambaran sederhana ya, sebuah fungsi. Kalau tadi saya punya str1, misalnya string, str, ini nama ya, isinya string, kemudian saya panggil str dot size misalnya, dalam kurung, secara otomatis dia akan menghitung berapa jumlahnya. Karena fungsi dari size adalah untuk mencari berapa karakter yang ada di dalamnya. Di dalam apa? Di dalam variabel str. Nah, si size kalau saya bedah ya, bentuk sebuah fungsi itu ada fungsi dan prosedur. Ini secara singkat saja, tidak detail ya. Bentuknya seperti ini biasanya. Integer kalau dia mengembalikan nilai ya. Kemudian namanya size gitu ya. Dalam kurung, buka tutup kurung. Sebentar. Nah, dalam kurungnya biasanya ada parameter ya, buka tutup kurung, tutup kurung. Ini dalam sebuah kelas sendiri lagi. Dalam sebuah kelas sendiri lagi. Ini kelas yang kita coding nih. Nah, nanti di sini ada sebuah algoritma. Untuk apa? Untuk menghitung berapa karakter yang ada di dalam variabel str. Makanya di sini str.size dia akan ngirim variabel str ke fungsi yang ada di library dengan nama size. Kemudian dia akan baca di sini atau menampung str. Nih ada kiriman nih dari kelas main misalnya. Tolong dong hitung kelas fungsi size. Berapa nih karakter yang ada di variabel str. Dilakukanlah algoritmanya di sini. Hitung. 3 misalnya. Oke, dari 3 ini di return. Ini udah dapat nilai 3 nih. Kembalikan ke si pemanggil. Pemanggilnya siapa? Kelas utamanya. Kemudian ditampilkan. Makanya hasilnya yaitu 3. Kurang lebih begitu ya detailnya. Ya. Untuk fungsi.
Makanya di sini nanti akan banyak sekali kita gunakan fungsi-fungsi yang sudah ada. Artinya tinggal kita panggil. Di create bisa Pak, bisa. Tapi jangan saat ini dulu. Karena kita pembelajaran selanjutnya di level kedua yaitu di kalau pada lulus mudah-mudahan lanjut di pemrograman lanjut. Nah itu kita belajar sebuah fungsi. Tapi analoginya kayak gini cara manggilnya. Biar nggak bingung nih nanti. Oke, sekarang harusnya kalian bisa menganalisa ya sebuah karakter di sini ya, ada indeks 0, 1, 2 ya. Bagaimana algoritmanya ya untuk menghitung karakter yang ada di dalamnya. Sebutkan saja pakai apa kira-kira saya lakukan di situ. Ada yang bisa menganalisa nggak? Algoritmanya bagaimana yang ada di size ini untuk menghitung berapa banyak jumlah karakter yang ada di dalamnya. Halo? Ada yang bisa bukan mengcoding saya ya. Saya minta untuk menganalisa algoritma. Pakai ini Pak. Sebenarnya bisa pakai kondisi Pak. Atau pakai kondisi 2 kali Pak. Seperti itu. Kira-kira pakai apa kira? Untuk menghitung jumlah ani. Ada yang bisa analisa? Izin menjawab Pak. Ya. Pakai for loop gitu Pak. Pakai apa? For loop. Looping. Iya. Ya. Sorry, menghitung... ini teh di Google Meet nggak kelihatan siapa yang bicara. Ini teh siapa? Johan Pak. Oke, Johan. Pakai apa Johan? Pakai for loop. Oke, pakai for ya. Pasti. Kenapa harus kita hitung satu-satu? Logikanya kan begini. Saya nggak akan nulis coding di sini ya. Tapi dia bilang pakai looping. Saya punya ani kan gini ya. Nah, ada karakter gini. Maksud saya adalah kalian juga bisa memikirkan bagaimana cara si fungsi size ini tidak hanya sekedar manggil, tapi ini mah pasti pakai looping. Betul sekali pakai looping ya di dalamnya. Dia akan menggunakan sebuah looping for ya dari i sampai sekian ya. Kemudian di dalamnya pasti ada kondisi. For-nya biar bergerak, bergeraknya biar si i-nya bergerak gitu ya. Dari i sampai ke sekian. Misalnya kondisi gini, jika i-nya tidak sama dengan kosong, kan gitu ya. Maka misalnya kalian punya variabel jumlah di sini, integer, sama dengan 0, kita assign atau kita deklarasi 0, maka jumlahnya plus, nambah 1, nambah 1. Kan gitu kan logikanya. Dia masuk nih, i ngecek ke sini. Ini kosong nggak? Oh, ada gening si A. Oke, berarti jalankan si if-nya. Jumlah nambah 1, jadi 1. Oke, ada karakter berarti. Lanjut lagi dia looping. I yang kedua di sini. Berarti ini 0, ini 1. Nah, ada tidak sama dengan kosong? Ya. Lanjut jadi 2. Kan logiknya gitu. Sampai yang terakhir di sini. Kedua, baru dia jumlahkan jadi 3. Nah, yang terakhir, karena di dalam sebuah string ya, ini. Yang, nih, gini. Kita mengenal string sebagai kumpulan dari karakter array of char ya. Array, nanti setelah ini kita akan belajar array. Array itu adalah himpunan nilai-nilai. Ya. Himpunan tahu kan, sudah belajar di SMA. Ada himpunan X, nilainya 1, 3, 4, 5. Nah, berarti itu himpunan. Yang diakhiri oleh 0, terminator akhirnya. Caranya, ini di dalam memorinya kayak gini. Ya. Nah, berarti di sini, ini bunyinya gini nih. Nah, biar dia mencirikan bahwa di karakter berapa yang paling ujung. Setelah dia kayak gini, dia ngecek di indeks ketiga. Dia ngecek ke sini. Nih. Ini sama dengan 0 gini, tidak sama, kosong gitu. Berarti selesai. Keluarlah dia dari karakternya atau loopingnya. Ini masih menggunakan for ya. Ini masih menggunakan for ya, tapi
Cuman saya pengen ngasih logika lagi nih. Sekarang kondisinya begini di size. Apa bedanya saya menggunakan for dengan saya menggunakan while? Mana yang saya pilih dalam proses size? Ayo. Mana yang saya pilih ini? For atau while? Kalau nanti for Pak, kenapa? While juga kenapa? Ayo. Sebenarnya sudah belajar. For dan while itu kan ada bedanya tuh. Izin menjawab lagi, Pak. Ya, silakan Johan. Kalau tadi kan yang pakai for, sudah dijelaskan. Nah, kalau yang pakai while, sebenarnya bisa juga Pak untuk mencari size tapi pakai while. Berarti caranya itu sama kayak tadi si string itu kan array. Nah, ditinjau per karakternya. Iya. Berarti si strukturnya itu while. Pertama kita punya dulu variabel A misalnya sama dengan 0. Nah, misal di while itu si kondisinya itu while char dengan indeksnya A itu tidak sama dengan 0, berarti A-nya naik. A-nya naik. Ya. Gitu. Betul. Sekarang saya harus pilih nih secara analisa algoritma ya. Kita pilih while atau kita pilih for untuk menghitung jumlah atau di dalam fungsi size ini kira-kira kita tepatnya menggunakan apa? Walaupun jawaban saya sebenarnya belum tentu benar. Gitu. Gunakan for atau gunakan while. Ayo, yang lain. Ada yang bisa analisa? Johan, bagaimana? While mungkin, Pak. Tapi dua-duanya bisa sih, Pak. Iya. Sekarang begini. Saya kasih ini ya. Kalau dua-duanya bisa. Ini kan size ya. Size ini siapapun boleh menggunakan. Ya. Di dalam sebuah variabel str pun semuanya apapun boleh bentuknya. Ani makan nasi, Ani makan bakso, dan seterusnya. Sekarang pertanyaan saya, siapa yang menjamin di sini jumlahnya karakternya ada 3, ada 4, ada 10, ada 140, dan seterusnya. Sementara di for, kelemahannya, for ini nilai awal dan nilai akhir kan harus ditentukan. Betul nggak nilai akhirnya? Sementara kita juga harus mencari nilai akhirnya berapa gitu. Nangkep nggak algoritmanya? Ada nilai akhir dan nilai awal. Nilai awal berawal dari 0. Nilai akhir misalnya kita tentukan adalah 5. Sementara kalau kita masukkan 3, dia akan looping 5 kali juga. Pasti error. Nilai yang selanjutnya tidak ada gitu. 5 kali. Tapi kalau while, kita tidak perlu menentukan nilai akhirnya. Kita cukup menentukan nilai awalnya berapa. Ketika dia nilai akhirnya ditemukan oleh if, kondisi yang ini, ya, ini udah kosong nih yang terakhir. Oke, kalau udah kosong berhenti deh, gitu. Jadi sefleksibel mungkin kita akan bisa memasukkan menggunakan while sejumlah berapapun nilai atau kalimat yang ada di variabel str. Nangkep nggak maksudnya? Iya, paham, Pak. Paham ya? Paham ya? Jadi while, kadang-kadang while itu, Pak, enaknya pakai for selama ini. While itu sangat fleksibel sekali gitu, dalam kondisi-kondisi tertentu. Karena kenapa?
Di dalam variabel str, ya untuk saat ini kita contohkan Ani. Ani enak, 3. Tapi kalau dia misalnya tulisannya berbeda, kalimatnya berbeda, kalau pakai for, otomatis kan tidak mungkin kita ketahui jumlah akhirnya ada berapa untuk berhentinya. Tapi kalau while, nggak perlu. Yang penting mah fleksibel mungkin saya akan menghitung karena jumlah akhir itu yang akan saya hitung gitu. Makanya gunakan while. Gitu kira-kira. Ya, mudah-mudahan dapat dipahami. Kita lanjut lagi. Tuh, satu aja udah panjang sih. Terus ini size length, kemudian clear. Saya lihat lagi ya. Saya lihat lagi di coding. Ini saya sambil pakai 2, tapi nggak akan fokus ya. Pasti fokusnya ke sini dulu. Udah nggak apa-apa. Oke, ini apa nih? Clear. Oke. Clear fungsinya ya. Fungsi clear itu mengosongkan string. Ya. Jadi kalau saya punya teknik komputer PC biru, aku anak sehat. Ketika saya pakai fungsi clear, membersihkan, dia akan kosong. Saya coba tampilkan. Nah, kosong ya. Tidak ada tulisan. Tapi sementara yang tampilan pertama itu ada. Ketika saya clear, saya tampilkan lagi, itu tidak ada tulisan. Sekarang maksud saya adalah, saya itu akan ingin mengajarkan atau menyisipkan bukan menggunakan fungsi-fungsinya sebetulnya. Ya, walaupun boleh menggunakan fungsi-fungsi dalam proses string ini. Tapi kalian juga harus kritis. Ini algoritma clear-nya ini gimana kira-kira? Seperti yang kita bahas di size dan length tadi. Saya balik lagi ke Pine. Saya punya str. Kemudian clear. Ini kan sebuah fungsi juga. Tinggal kita panggil. str-nya saya punya tulisan. Ani. Kira-kira gimana algoritma clear-nya? Kayak tadi aja, nggak perlu harus benar. Yang penting analisa pseudocode-nya aja. Biar saya pahami dengan kalimat kalian yang kalian jelaskan. Gimana algoritma clear-nya? Pak, gunakan looping lagi. Ya, bagaimana? Boleh. Oke, ada. Ayo. Gimana? Bagaimana? Izin menjawab lagi, Pak, boleh? Ya, boleh, Johan. Kira-kira bagaimana? Berarti kalau secara kasarnya berarti setiap karakter di string itu diganti dengan null. Iya, betul. Itu doang ya. Masuk ya. Pakai for atau while? While, Pak. Oke, kita gunakan while. Betul. Nah, itu maksudnya adalah kalian bisa analisa while apapun kondisinya di sini ya. Setiap karakter di situ dia gantikan nul. Berarti while ke i misalnya. Di sini dia punya str nantinya. str ke i kan gitu ya. Jadiin nul. Titik koma. Selesai. Atau nul tadi kan bisa pakai gini ya. String ini. Nah, selesai. Sebenarnya begitu logikanya. Tapi di string C++, kita nggak perlu lagi nulis yang ini. Tinggal kita panggil. Harapan saya tidak hanya sekedar gunakan. Logiknya pasti tahu. Gitu. Setiap karakter yang di str, kata Johan, kita nulkan. Betul sekali. Udah selesai. Clear T itu isinya kurang lebih ya. Jadi nggak sekonyong-konyong hilang gitu. Nggak ujuk-ujuk hilang. Ada algoritmanya. Oke, ini yang empathy ya. Yang empathy. Cek apakah kosong atau enggak. Nah, ini di codingnya bagaimana cara menggunakan empathy ya.
Sebentar. Oke, ini ya STR, ini sama aja kan? Lihat STR1 teknik komputer ini ya. Saya tampilkan tulisannya pasti nanti teknik komputer. Kemudian nanti saya akan cek nih. Saya akan cek out. Ini kan saya gunakan nih, makanya nih. Ini fungsi yang tadi saya bilang. Saya ngecek di STR1 tuh kosong nggak sih? Kalau kosong, dia ada tulisan true. Tapi kalau false, kalau tidak kosong dia tertulis false gitu di dalamnya. Gitu. Untuk yang is empty. Pun ada logikanya gitu. Tadi yang saya jelaskan seperti yang clear juga. Berarti kan ada ada looping, ada kondisi di dalamnya. Pertanyaan saya, ada looping apa ada kondisi di dalamnya? Atau ada kedua-duanya? Di dalam fungsi empty. Ada dua-duanya, Pak. Oke, bisa aja ada dua-duanya. Dia looping misalnya, ataupun saya pakai satu, dia ada kondisi doang. Kalau STR ya, STR dalam artian begini, agar lebih gampang. Di karakter pertama, di T misalnya, ini kan tadi ada indeks, ada 0, 1, dan seterusnya. Nah, di karakter pertama juga udah tidak menemukan sebuah karakter, atau huruf, atau apapun gitu ya. Dia dinyatakan empty, bisa saja kayak gitu. Artinya ada kondisi, jika posisi indeks ke 0 sama dengan 0 ya, sama dengan 0 saya bilang berarti kosong, berarti variabel str itu pasti empty atau kosong. Logiknya gitu. Makanya di sini saya kasih algoritma lagi untuk menghasilkan sesuatu hal biar terlihat ketika saya jalankan kayak gini ya. String pertama, teknik komputer UPC biru ya. Kemudian kan dari kondisi ini saya bikin nih biar terlihat ini teh. Ini kosong nggak di STR1 teh gitu. Saya langsung pakai fungsi di sini. Fungsinya adalah empty. Oh enggak, dia bilang. Kemudian saya lakukan hapus. Mengosongkan data pakai clear. Kemudian saya tampilkan lagi. String satunya kosong. Makanya saya kasih kondisi lagi di bawahnya. Saya cek lagi. Kosong enggak? Iya. True kondisinya. Gitu kira-kira. Untuk logic yang empty. Oke, sejauh ini sebelum saya lanjutkan lagi, saya lihat dulu nih. Silakan jika ada pertanyaan. Pak, Ya, Johanna izin bertanya, Pak. ya, Bisa nggak, Pak, kalau hapusnya tuh hanya satu karakter, jadi tidak ya, menghapus, tidak mengosongkan semua karakternya, Pak, stringnya. ya, betul ya. Bisa nggak Pak kita cuma ngapus karakter saja gitu di dalamnya? Bisa, jawabannya bisa ya. Pertanyaan selanjutnya, apakah kita menggunakan fungsi atau menggunakan logik gitu? Sebetulnya di dalam fungsi logik juga. Jawaban saya bisa gitu ya. Nanti kita lihat ada nanti di ke depan di slide selanjutnya itu ada bagaimana cara menghapusnya. Bahkan kita mengganti pun bisa, kita menambahkan atau menyisipkan bisa gitu. Jawabannya tadi siapa namanya? Jorga, Pak. Jorga, bisa sekali. Gitu. Baik, Pak. Oke ya, kita lanjutkan lagi ke pushback. Nah, pushback nanti mudah-mudahan kalau nggak di sekarang di video nanti ketemu, udah saya bahas sebetulnya. Kita lihat di pushback. Nah, ini di pushback. Pushback ini apa? Pushback itu
menambahkan karakter pada akhir. Nah, ini pun bisa dilakukan. Menambahkan karakter pada akhir str. Tapi berkali-kali saya bilang ini adalah sebuah fungsi, tinggal kita panggil gitu ya. Nah, teknik komputer UPI Cibiru ingin saya tambahkan berarti nantinya ada Cibiru 2 gitu ya karakternya. Kita lihat menggunakan fungsi pushback. str 1 variabelnya saya panggil dot pushback. Pushbacknya nggak boleh dirubah tulisannya, harus seperti ini, udah bawaan dari library-nya. Apa yang terjadi ketika kita running? Beda kan hasilnya? Teknik komputer UPI Cibiru yang pertama ya. Terus yang kedua, teknik komputer UPI Cibiru 2. Setelah saya lakukan fungsi pushback. Wah, gampang Pak. Iya, betul. Karena kita tinggal panggil fungsi. Sekali lagi, harapan saya adalah tidak hanya menggunakan fungsinya saja. Ada logiknya. Saya balik lagi ke Pine nih. Harus ketemu nih, walaupun dalam bentuk kalimat. Kira-kira gimana saya fungsi pushback itu bekerja? Saya langsung tulis di sini. str pushback. Tujuannya kan menambahkan karakter di akhir. Logiknya gimana? Pushback itu tadi. Izin menjawab, Pak. Ya, Mencoba. dengan siapa? Muhammad Haidar. Oke, Haidar. Bagaimana kira-kira? Pushback ini nanti dia ngecek dulu satu persatu hurufnya sampai ke ujung. Apabila sudah tidak ada, nanti ditambahkan karakter. Jadi pakai if gitu. Jadi pakai kondisi kalau misal di belakangnya udah nggak ada huruf apa-apa lagi, maka ditambahkan huruf yang ada di dalam tanda kurung. Oke, betul sekali. Saya terjemahkan, berarti kan pakai while. While-nya apa? Dia biar bisa bergeser kan. Misalnya tadi ada tulisan Ani, biar gampang yang paling dekat. Saya pengen nambah di sini Ani 2 gitu nantinya ya. Kata Haidar, saya harus cek dulu berarti Pak ini T. Kan komputer tuh nggak tahu yang jumlah akhir berapa. Karena kan bisa Ani, bisa Budi, ada 4 karakternya. Bisa juga Ani pergi ke pasar, Ani pergi ke dapur, Ani anak Bu Udin misalnya. Kemudian aku dan kamu, kan nggak tahu. Makanya di sini cek dulu berarti. Kata Haidar bilang, saya harus mengetahui jumlah karakternya saat ini berapa. Yang di ujungnya di mana. Saya kasih contoh Ani. Cek, oh ada karakter di sini. Cek di 0. Kemudian cek lagi di yang pertama, ada karakter juga, Geding. Kemudian di yang ketiga, ini yang satu ya. Ada karakter lagi? Iya, ada karakter lagi. Nah, tadi kan udah saya jelaskan. Di karakter terakhir, di dalam sebuah string, itu dicirikan biasanya gini. Di dalam memorinya ya. Nah, makanya di sini dia lihat, dicek yang ketiga. Ini udah kosong. Gitu. Berarti ada kondisi kan di sini, while. Ini kondisi, dalam kurung, proses pengecekan. Berarti bisa saja misalnya ada sebuah i di sini ya. Integer i, kosong misalnya. Jika i-nya, saya tulis gitu ya, tidak sama dengan 0, gitu. Sorry, jangan tidak sama dengan 0, biar gampang. Jika i-nya sama dengan 0, biar gampang gitu ya. Nah, maka ini str ke i-nya kan terus bertambah. Ini i pertama, i 0 nih Pak. I kedua, i pertama, i 1, i 2, i ketiga Pak. Geningan i ketiga di sini ya. 3. Dia kosong, dia kondisinya kosong. Gitu, sama dengan 0. Kok kosong? Berarti si logic ini, si if dijalankan. Diapain? Ditambahin misalnya 2. Gitu. Itu ya logiknya ya. Itu harapan saya. Minimal kalian bisa menganalisa fungsi yang ada di dalamnya. Tapi kalau udah mahir nantinya, udah bisa melakukan, ya tinggal gunakan. Udah aja pakai pushback. Tinggal tambahkan fungsi di dalamnya. Gitu. Oke, selanjutnya ada front, mengakses elemen pertama dari str. Mana codingnya ya? Nah, ini. Oke. Ini adalah front dan back ya. Saya langsung 2 nih sini.
Kalau yang back-nya adalah mengakses elemen terakhir dari str. Gitu. Nah, ini adalah karakter pertama. Berarti tinggal saya panggil ya, dari teknik komputer berarti T. Tinggal saya panggil str dot front. Pasti tampilnya T. str dot back. Tampilnya harusnya U. Kita buktikan. Betul ya. Karakter pertama dari tulisan teknik komputer T, karakter terakhir U. Harusnya logiknya juga udah bisa diketahui. Front dan back. Saya balik lagi ke sini. Pipe. Kira-kira gimana? Untuk yang front. Gampang kok. Boleh izin menjawab lagi? Iya, boleh. Silakan. Haidar. Jadi STR. kalau front itu dia nggak pakai while, tapi langsung ngecek di depan, ngecek apakah array yang nomor 0 itu, langsung ngecek array yang nomor 0. Array indeks ya berarti ya. Iya, indeks yang nomor 0. Nomor 0, oke. Oh iya, bisa saja seperti itu ya. Biar tidak, karena kan indeks pertama itu sudah pasti. Berarti tinggal dia punya kondisi nih, langsung di front ini. Saya langsung terjemahkan. Dia ngecek, berarti saya pakai kondisi. Kalau ngecek itu kan pasti pakai kondisi. Jika dia bilang gitu, di kondisi frontnya, indeks ke 0 ya, indeks ke 0, dia bilang gitu kan, maka tampilkan hurufnya gitu. Tampil misalnya I ke 0, nilainya ditampilkan, yaitu misalnya hurufnya P tadi. Kurang lebih seperti itu. Nah sekarang yang back, Haidar bilang nggak perlu pakai looping. Boleh. Logiknya memang gitu. Kalau efisiennya. Karena kalau looping percuma, karena kan yang di awal. Sekarang yang back. Gimana caranya? Bapak izin menjawab. Ya, boleh. Irzia, betul. Anggita, Pak. Oh, Anggita. Silakan Anggita. Kayaknya pakai while dulu, terus nanti kalau udah ketemu, udah sampai di indeks yang terakhir, baru ditampilin. Sampai indeks terakhir. Berarti kalau saya pakai while di awal, cara ngecek indeks terakhir gimana? Pakai apa? Pakai while lagi di dalamnya, pakai for? Pakai for? If? Pakai bentar, Pak. While itu untuk looping, betul, sudah betul logikanya. Ada tulisan Ani di sini. Saya harus berjalan sampai sini gitu, biar tahu. Nah sekarang nanti ada pengecekan. Ini udah terakhir belum ya? Gitu. Oh pakai if Pak. Jadi nanti if. Kalau betul sekali, pakai if. Jadi nanti si Anggi bilang, saya kan nggak tahu Pak, di back itu jumlah paling belakang apa gitu. Bisa Ani, bisa tadi saya bilang Ani pergi ke pasar, berarti ada berapa karakter di dalamnya gitu. Yang saya tahu pokoknya kalau dia sudah di belakang, dia akan tampilkan nilainya berapa gitu. Artinya saya harus berjalan dulu dari indeks pertama, 1, 2, 3, dan seterusnya sampai akhir. Tapi dalam kondisi ini ada 3 indeks saja. Di mana nanti di sini yang tadi saya bilang, ketika dia sudah if 0 ya, atau if 0, indeks ke I misalnya sudah sama dengan 0, maka tampilkan nilainya yang terakhir. Berarti I minus 1. I minus 1 berarti yang kedua gitu kan ya. Berarti kan yang ketiganya 0 berarti. I minus 1 berarti yang indeks kedua tampilkan dong hurufnya huruf I. Karena yang indeks ketiganya sudah 0 gitu kira-kira. Sebentar ya. Oke, itu kemudian find. Ada di sini find.
Oke ya, ini untuk file, untuk menghapus, ini masih menghapus. Ya, ini bisa dilihat coding saya untuk yang erase ya, menghapus. Saya punya tulisan di sini. Saya punya tulisan string str A B C D E. Saya akan menjawab pertanyaan Yorga di sini. A B C D E F G ya. H J K. Untuk menghapusnya dalam fungsi str di sini ya. Keterangannya delete dari indeks pertama ya, berarti di sini sampai indeks karakter keempat. Kita coba lihat, jalankan. Lihat ya perbedaannya. Saya nulis keempat di sini ya. Saya nulis keempat. Berarti kan ini tulisan karakter yang belum dihapus. A B C D ya. E berarti kan 0 1 2 3 4. Karakter keempat saya pilih, saya hapus sekali gitu. Maka hasilnya adalah A, B, C, D, F, E-nya udah nggak tampil, G, H, J, K. Gitu ya. Berarti erase ini akan mengirimkan dua parameter. Yang pertama, mau indeks keberapa yang dihapus. Yang kedua, yang satunya mau berapa kali yang dihapus gitu. Indeks selanjutnya mau dihapus juga nggak? Kalau cuma satu, berarti ya cuma satu gitu. Ini nangkep nggak kira-kira logiknya? Tolong ada suaranya ya. Kalau nggak nangkep dijelaskan di sini. Nangkep nggak kira-kira logiknya? Halo? Ya Pak, nangkep Pak. Nangkep ya? Sekarang saya kasih kasus deh. Kita masih pakai erase di sini ya. Saya pengen menghapus F dan G. Gimana saya nulis di sininya, di erase-nya? Erase 52 berarti Pak. Erase 5, indeks kelima ya. Kemudian dari indeks 5 itu 2 kali dia ngapus gitu ya. Nah, di sini. Benar nggak? Oke ya, betul ya. F sama G, sisanya A, B, C, D, E, A, J, K. Ya. Nah, itu untuk menghapus tuh kira-kira. Ada logiknya Pak? Ya ada pasti. Logiknya, saya balik ke sini. Saya coba tampilkan lagi. Di sini ada str. .erase. Ada parameter. Parameternya x, y. Ya. X ini adalah indeks. Mau indeks keberapa. Kemudian y ini mau berapa kali dihapus setelah indeks. Mau berapa karakter. Jumlah karakter dari indeks. Gitu. Berarti kalau saya punya A, B, C, D, E, F. Saya pengen ngapus 0, 1, 2, 3, 4, 5. Berarti saya nulisnya begini. str, erase. Misalnya saya ingin menghapus C, ya, D. Berarti saya mulai indeks kedua, koma, 2. Gitu. Itu fungsi dari erase ya. Apa lagi di sini? Ini Pak Warid sudah berbicara di sini. Oke, ini kayaknya panjang sekali sudah dijelaskan.
Oke, sejauh ini ada pertanyaan? Silakan, sampai Iris. Mangga. Silahkan. Cukup paham atau sangat paham? Paham mungkin. Oke, alhamdulillah kalau gitu. Nah, ini apa nih? Ini fine, ini mencari nilai. Ini panjang lagi nih. Sepertinya saya harus sudah masuk ke kondisi rapat di sini ya. Oke. Sekali lagi saya tanyakan, sisanya sebetulnya ada di video ya, nanti bisa dilihat, itu sangat lengkap sekali. Find, substitusi, get line ya. Bahkan ada latihan ini harus kalian kerjakan dalam bentuk begini, maksudnya latihan itu saya penasaran dengan latihan tersebut, bagaimana bentuknya, saya coba deh gitu, walaupun pada akhirnya tidak dikumpulkan. Tapi kalian punya resource atau tabungan coding di laptopnya masing-masing. Tujuannya itu. Silahkan kalau ada, sekali lagi, pertanyaan. Mungkin saya nanya sekali lagi deh. Boleh, Haidar. Kalau ini Pak, kalau semisal fungsi di dalam fungsi bisa nggak? Fungsi di dalam fungsi. Misal Fungsi kita dalam. masukin find dulu, terus di dalam find itu kita pakai str erase. Oke, gitu ya. Nah, sebentar. Kalau nggak salah ada contohnya. Mana ya? Tapi seingat saya yang dalam kurung itu parameter ya Pak, bukan Iya. itu lagi. Iya. Cuman kombinasinya bisa kayak gini nih, bisa kayak gini. Mana ya? Contoh yang saya bikin itu, yang saya kombinasikan adalah cin. Kalian udah belajar cin kan? Cin itu untuk apa? Udah sem. Udah ya? Contohin. Ya. Untuk apa? Menambahkan nilai di itu ya, di. Nah ini, get line. Nah, cin di sini. Sebenarnya cin itu bisa dibilang fungsi juga, tapi bukan untuk khusus string, untuk ke semua. Pada dasarnya fungsi dipanggil fungsi itu bisa, tapi karena fungsi tadi yang disebut sama Haidar kan parameter Pak itu. Ya, itu peruntukan utamanya. Kalau fungsi dipanggil fungsi lagi itu jarang ya kalau saya lihat. Tapi yang diinputkan adalah parameter. Contoh kayak ini. Get in, cin ini kan yang dihasilkan adalah parameter nantinya. Sama kalimat input itu apa namanya? Variabel gitu. Contoh lain, misalnya ada di erase tadi yang sangat jelas ya. Nah, ini kan parameter. Ini parameter. Parameter apa, Pak? Parameter itu sebuah fungsi. Parameter itu sebuah variabel yang dikirimkan dari sebuah kelas ke kelas lainnya. Dasarnya gitu bagi yang belum paham ya. Ngomong apa katanya Pak Didente? Fungsi tengah arti orang, Saya jelaskan sedikit deh ya. Apa itu parameter bagi yang belum paham ini mah. Tadi ya ada integer. Ini sebuah fungsi dalam bentuk coding, find misalnya. Permisi Pak, maaf menyela. Ya. Belum di share screen. Oh belum. Oke. Saya share screen dulu berarti. Iya daripada udah jauh. Panjang lebar. Tampilan kagak ada. Nah ini find ya. Ini sebenarnya ada di mata kuliah selanjutnya. Saya bikin nih. Nah, ini kotaknya berarti kelas. Nama kelasnya misalnya find gitu. Dot cpp. Nah, ini kelas utama nih. Namanya main dot cpp. Integer main, saya singkat ya gini ya. Dalam kurung gini ya. Dia bilang tolong dong panggil misalnya si X nih. Find dalam kurung
2,3 titik koma. Nah, ini ya, ini 2 dan 3 disebut dengan parameter. Apa itu parameter, Pak? Kalau ini X, saya punya X di atas, integer X, sama dengan apapun lah bentuknya. X ini adalah sebuah variabel ya, ini udah jelas, sudah pada tahu. Nah, parameter tadi itu adalah sebuah variabel yang digunakan di dalam sebuah fungsi. Ya, nama fungsinya apa? Find. Di sini berarti ada X, sebut saja, jangan X deh, biar nggak bingung. B sama A. Ya. Saya bilang sebuah variabel di dalam fungsi. Kalau dia variabel berarti fungsinya sama, menampung nilai. Peruntukannya sama, menampung nilai. Tapi nilainya bukan dari sebuah assign, tapi yang dikirim dari sini. Geningan si X ini, variabel main, minta atau mengirimkan. Kirim 2, dia bilang kirim. Ditampung di mana? Di B. Di B ditampungnya. Berarti sekarang B yang tadinya 0 sama dengan 2 isinya. Yang 3 dikirim juga ke siapa? Ke A. Berarti A sekarang 3. Kenapa harus ada parameter? Sekarang gini, ini dan ini kan beda kelas. Bagaimana cara perantaranya? Ini yang punya data, ini yang olah data. Makanya butuh parameter untuk mengirimkan sebuah data tadi. B dan A atau 2 dan 3 tadi. Gitu tujuannya. Saya bilang ini beda kelas ya. Walaupun nantinya fungsi itu bisa juga dalam satu kelas. Fungsinya ada di sini misalnya. Di atas coding main. Coding ini teh ada di sini. Nah, coding di sini. Gitu. Bisa saja kayak gitu. Tapi tetap berbeda kelas sifatnya. Satunya kelas main, satunya kelas find atau kelas fungsi. Mudah-mudahan paham. Gitu kira-kira. Oke, ada lagi? Ada lagi kah? Silakan. Selepasnya akan saya upload ya, jadi mohon untuk dilihat, ditonton lagi. Kalau sudah mengerti, karena videonya dari awal, dari tadi ya, dari apa namanya, lain sama size, jadi saya ngejelasin dari awal, itu bisa di skip, kan video kan enak gitu ya, bisa sampai ini belum kayaknya, ini belum deh, yang saya lihat yang ini aja, bisa aja kayak gitu. Itu kira-kira. Oke, kalau tidak ada pertanyaan lagi, di sini jumlah 22, ada yang izin kah ke Fahmi? Untuk izin sama yang lainnya belum ada sih Pak sampai saat ini. Maksudnya belum ke Fahmi ya? Belum ada yang ngabarin izin atau enggaknya. Hadir semua kayaknya Pak. Tapi kayaknya jumlah kita tuh lebih dari 22 deh Fahmi. Saya Apa? masuk di tengah Kak. Hah? Saya masuk agak telat. Iya. Sejauh ini 22 kalau saya lihat, tapi kita kalau nggak salah enggak, kita 30 benar. Iya betul. Ada 30 Pak. Oh iya betul 30 ya. Oke. 30 semua. Berarti tidak ada ya yang ke Fahmi ya? Belum ada sih Pak. Oke. Oke, kalau tidak ada lagi, saya tutup dengan terima kasih dan mudah-mudahan dapat dilanjutkan dengan support ya. Nanti akan saya kabarkan ke Fahmi seperti biasa. KM menjadi komunikasi saya sehingga teman-teman yang lain bisa mendapatkan informasinya. Terima kasih saya ucapkan dan selamat beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, mangga langsung end ya karena recordnya berhenti ketika kalian sudah keluar semua.
Oke, Nuhun. terima kasih Pak Izin deh. Iya, mangga. Makasih banyak Pak. Mangga. Mari, Pak. Terima kasih Pak. Mangga.